istriku begini begitu. Kalau ada laki-laki yang mendekati dan dia menjelek-jelekan istrinya, jangan dipercaya, itu red flag. Kasus perselingkuhan yang menyeret Inara Rusli dan Insanul Fahmi semakin memanas setelah Fahmi mengejutkan publik dengan mengakui telah menikahi Inara secara siri. Menanggapi pengakuan Insanul Fahmi di podcast Dr. Richard Lee, Farhad Abbas melontarkan kritik keras. Farhad menyebut tindakan Fahmi sebagai langkah bodoh yang merugikan. Ia menduga pengakuan ini didorong amarah dan niat Fahmi untuk membongkar rahasia Inara, mungkin karena Inara berniat meninggalkannya, sehingga ia sengaja menyeret Inara ke masalah hukum. Farhad Abbas menjelaskan bahwa meskipun Fahmi bermaksud melindungi Inara dari delik perzinahan, pengakuan nikah siri justru memperumit posisi hukum Inara. Pernikahan siri yang tidak diakui negara berpotensi membuka peluang aparat penegak hukum menjerat Inara dalam kasus pidana lain. Farhad menilai Fahmi seharusnya melindungi Inara, bukan menjadikannya ikut terseret dalam pelanggaran hukum negara dengan pengakuan yang tidak strategis tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, kepala pusing berapa hari ini mah jadi korban TikTok ya, mikirin Inara Rusli yang katanya sekarang jadi selengkian. Bener gak sih? Ya kan kemarin-kemarin dia kan korban, ya kan dia merasakan sakit hati gimana rasanya diselengkiin lah. Sekarang kok malah dia yang jadi selengkian, ini gimana? Ya Allah. Coba posisinya kita balik. Si insan adalah korban, ya. Apakah berita ini akan rame? Apakah berita ini akan viral? Apakah berita ini akan digoreng-goreng terus? Menurut gue ya enggak. Justru dibalikin lagi nih. Ya makanya jadi suami itu harus kayak gini. Jadi suami itu harus ini, harus itu. Makanya kalau istri nggak mau kayak gitu, ya suaminya harus kayak gini dong. Nah itu kan nggak fair, bener nggak? Makanya ya udah. Ini gila banget asli. Aku tuh jujur ya, aku tuh jarang banget nonton podcast orang. Aku mendingan nonton drakor dibanding nonton podcast. Gila, ini aku ngomong sampai getar suaranya saking kesel banget nontonin podcastnya si Insanul Fahmi yang di Dr. Richard. Aduh kacau. Kayaknya semua tipe keburukan itu tuh kayak di dia deh. Udah red flag, manipulatif, playing victim. Astagfirullahaladzim, Allah amit-amit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua perempuan-perempuan dijauhkan dari laki-laki yang kayak gini, dan semoga laki-laki kayak itu dimusnahkan aja dari muka bumi. Guys, jadi aku udah nonton video klarifikasinya dia full di YouTube-nya Dr. Richard dari awal sampai akhir. Nah, terus pokoknya ada pernyataan dia yang menyatakan pokoknya permasalahan dia sama istrinya itu yang dia nggak suka itu nada bicara, bahasa, sama momentum lah. Mungkin intinya itu dia itu nggak suka sama nada bicara istrinya. Mungkin maksudnya dia itu mungkin kayak istrinya kurang lemah lembut gitu. Tapi pas aku pikir lagi, perasaan kalau aku lihat live Mbak Inara, kayak dia juga nggak soft spoken itu deh, nada bicaranya nggak selemah lembut itu gitu. Jadi menurut aku alasan si cowoknya tuh nggak nyambung. Sebagai perempuan, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kasus Inara Rusli? Yang pertama, jangan terlalu cepat percaya omongan laki-laki yang ketika mendekati ngomongnya udah proses cerai, istriku begini begitu. Kalau ada laki-laki yang mendekati dan dia menjelek-jelekan istrinya, jangan dipercaya, itu red flag. Kalau laki-laki bilang sudah bercerai dengan istrinya, minta bukti surat cerai. Kalau bisa hubungi istri sahnya, hubungi keluarganya untuk memastikan kita tidak dibohongin seperti Inara Rusli. Kemudian, jangan terlalu percaya laki-laki yang selalu mengatasnamakan agama. Ada Jule, ada Inara Rusli yang dikemas secara Masya Allah Tabarakallah, ya kan. Dibilang pelakor, ya gak sih guys? Gue cuma mau ngasih tahu sama kalian, kalau emang kalian mepet banget jadi harus jadi pelakor, itu masih ada satu pelakor yang bisa ditoleransi, adalah lu yang ambil balik
hak lu yang pernah direbut. Tapi sebetulnya itu nggak bisa dibilang pelakor nggak sih? Soalnya kan lo ngambil balik apa yang lo punya. Tapi kadang maling itu lebih parnoan. Maling itu lebih takut kerampokan. Karena kenapa? Pelakor itu yang udah berhasil mendapatkan apa yang dia pinginin itu lebih galak. Karena apa? Maling itu pasti takut dimalingin balik, alias takut kerampokan. Tapi kalau lu orang yang dirampok, kalau mau rampok balik gak ada masalah sih. Kan bukan lu duluan yang mulai. Bagus sekali. Langkah tepat, langkah strategis yang memang harus segera dilakukan. Bahkan seharusnya sejak lama sudah harus dilakukan. Bahkan seharusnya istri sahnya pun harus melakukan hal yang serupa. Memilih mundur, tidak lagi menjadikan laki-laki tersebut sebagai suaminya, agar laki-laki tersebut tidak mendapatkan kedua perempuan tersebut. Bahkan seharusnya setelah peristiwa ini pun jangan ada lagi perempuan yang mau jadi bini tuh laki. Ya bukan napi-napi. Laki-laki macam itu mah kagak bakalan bisa sembuh. Meskipun rawat jalan, di waktu-waktu tertentu akan kembali kambuh. Karena laki-laki macam itu hanya akan berhenti, tidak lagi melakukan hal seperti itu karena 3 hal: penyakitan, miskin, dan mati. Udah. Kalian udah lihat belum podcast ini? Podcastnya Insan di YouTube-nya Dr. Richard. Dari panjang lebarnya penjelasan Insan di podcastnya Dr. Richard, tapi netizen fokus di satu kata ini nih, yaitu dia kata calon. Nih komen-komen dari netizen nih. Ini baru berdasarkan spekulasi dari netizen ya, jadi belum tentu benar adanya seperti itu. Dan aku udah nonton podcast ini tapi aku nggak selesaikan. Aku nonton ya lumayan lah, hampir habis juga sih, tapi nggak sampai selesai. Kenapa nggak aku selesaikan? Karena dia dari awal podcast sampai di pertengahan, sampai lewat pertengahan dia tuh nangis mulu. Dan dari sekian banyak pernyataan dia, paling banyak tuh dia menjelaskan atau menceritakan tentang penderitaan dia di dalam rumah tangga lah, perjuangan dia dari sisi ekonomi lah, inilah itulah. Sampai beberapa kali Dr. Richard motong pernyataan dia. Karena apa? Karena itu tuh bukan sesuatu hal yang penting untuk dia jelaskan saat itu. Yang diharapkan netizen, yang diharapkan masyarakat kan dia menjelaskan duduk permasalahannya seperti apa, status pernikahannya dan Inara seperti apa. Intinya dari podcastnya tuh dia paling dominan membela dirinya. Menurut penilaian aku ya, dia tuh sepertinya mau menarik simpati dari netizen alias membela diri di situ. Walaupun di podcast itu dia menyatakan bahwa dia yang paling bersalah di dalam permasalahan ini, tapi ya tetap aja kelihatan banget kalau dia membela dirinya sendiri. Tapi ya sudah ya, kita doakan saja semoga semuanya segera selesai dengan baik. Alasan Insan Fahmi sudah tidak nyaman dengan istrinya itu hanya karena intonasi dan pemilihan kata. Saya ketika mendengar itu, saya jadi teringat dengan sosok Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu adalah sahabat Rasulullah yang paling tegas. Beliau adalah khalifah kedua setelah Utsman bin Affan. Umar itu dikenal keras, dikenal tegas terhadap siapapun. Beliau paling tidak suka jika Rasulullah dihina. Dan kalian tahu, dengan ketegasan yang beliau miliki, bahkan sampai ditakuti oleh beberapa suku dan kaum Quraisy saat itu, bahkan setan pun takut sama beliau. Di suatu momen istrinya marah, istrinya Umar bin Khattab kesal terhadap beliau, dan kalian tahu apa yang dilakukan Umar. Beliau tidak balik marah, beliau tidak balik membentak. Yang justru beliau lakukan adalah diam, mendengarkan amarah dan keluh kesah istrinya terhadap beliau. Sampai para sahabat ini bingung, kok bisa sekelas Umar bin Khattab nggak balik marah terhadap istrinya. Dan kalian tahu apa yang dia katakan Umar. Beliau mengatakan, marahnya istri saya, kesalnya istri saya itu tidak sebanding dengan pengorbanan dia saat melahirkan anak saya. Luar biasa. Artinya apa? Seorang suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin itu mesti aware, mesti sadar bahwa seorang istri itu udah pasti banyak berkorban, banyak berkontribusi juga untuk kepentingan rumah tangga. Mereka itu juga capek. Maka sebagai seorang suami, bicaralah secara terbuka, pandai-pandailah mencari solusi, komunikasikan dengan baik, cari variasi lain supaya rumah tangga itu tetap bagus. Masalah dalam rumah tangga itu pasti tetap ada. Selama itu tidak fatal, bisa dicari solusinya, bisa dicari jalan keluarnya. Bukan malah kemudian selingkuh dengan mencari kenyamanan di perempuan lain. Orang seperti itu sebenarnya tidak bebas dari tekanan, tetapi terjebak pada ruang dosa yang dibangun oleh jin dasim.